yang digunakan untuk menjalankan program Microsoft Word itu tersimpan di dalam suatu menu yang bernama. Akulah Sugio, umur 46 tahun. Selama 17 tahun, diriku mengabdi sebagai tenaga pengajar komputer dan bahasa Inggris di Yayasan Mitra Netra Jakarta. Awalnya aku lahir dengan penglihatan sempurna. Saat berumur 3 tahun, diriku menjadi tunanetra permanen akibat keterlambatan medis. Meski begitu, aku tak menyerah. Pekerjaan yang ada saat itu yang bisa secepatnya bisa saya lakukan adalah jadi pemijat. Saya nyari panti pijat yang mau menerima saya sana sini situ, itu hampir nggak ada yang mau ke tempatannya bekerja karena melihat badan saya yang kecil. Selama 4 tahun aku menggeluti pekerjaanku sebagai tukang pijat. Aku bangga karena pekerjaanku halal. Namun suatu hal mengubah pemikiran dan jalan hidupku. Aku ingin belajar lebih banyak. Di Yayasan Mitra Netra itu ada kursus komputer gitu. Nah, maka saya belajar di sini. Tahun 97 itu Mitra Netra membutuhkan karyawan baru untuk penggandaan buku bicara. Ya, buku bicara itu buku yang dikasetkan. Kalau dulu pakainya kaset ya, kaset yang diputer itu, yang pita. Kalau sekarang bentuknya CD. Ya, saya ditempatkan di situ. Pada tahun 2007 aku mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan teknologi komputer dan bahasa Inggris di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dalam menggapai cita, jalan tak selalu mulus. Namun Tuhan tak pernah tidur. Banyak hambanya yang selalu mendukungku. Di antaranya Arya Indrawati, Kepala Bagian Humas Yayasan Mitra Netra ini. Dia memiliki jiwa pendidik, bukan sekedar pengajar tapi pendidik. Jadi ketika mengajarkan komputer kepada tunanetra, dia juga memberikan semangat belajar kepada murid-muridnya, sehingga mungkin bagi sebagian tunanetra belajar komputer itu tidak mudah, tapi karena gurunya sangat memiliki keterampilan membangun strategi pembelajaran yang tepat, maka setiap murid menurut saya ya mereka menikmati proses. Kalau berbicara tentang murid-muridku, mereka sungguh beragam, baik usia maupun kepribadian. Namun, aku selalu punya cara untuk mengajar. Metode biasanya saya terangkan dulu, terus mereka saya minta pandu pelan-pelan untuk praktek ya. Nah, kalau menghadapi anak yang rewel ya, kadang-kadang kita harus merayu, kadang-kadang saya harus mendongeng dulu gitu. Meski belum tentu langsung paham, alhamdulillah, murid-muridku mengapresiasi caraku mengajar. Agak sulit memahamin bahasanya aja. Kalau untuk belajarnya sih saya paham semua. Saya pernah mau ujian, materinya belum saya kuasai, saya minta ini pendalaman sore-sore di atas jam 5 gitu. Padahal kan karyawan udah pada pulang ya, tapi untuk saya dia merelakan waktu gitu loh. Saat mengajar di yayasan, aku semakin memahami pendekatan personal, termasuk kepada anak-anak. Sabar dan ikhlas merupakan kunci utamanya. Menjadi seorang yang digugu dan ditiru adalah tanggung jawab. Di pundak anak-anak ini kelak, negara juga akan dipegang. Sekolah inklusi kan katanya itu lebih baik bagi tunanetra yang normal, tapi pada kenyataannya fasilitas inklusi itu baru ada di kota-kota besar pun belum maksimal ya. Bagaimana di kampung-kampung misalnya itu. Yang kedua, undang-undang penyandang cacat ya tahun 97 itu yang mengatakan setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang minimal harus ada 1 disabilitas. Itu benar-benar dilaksanakan. Meski aku hidup dalam gulita, aku percaya aku bisa menjadi lentera yang membantu anak-anak mencari jalan terang.